kita berdoa untuk mengawali kegiatan kita, itu kegiatan pengimbasan budaya positif guru penggerak oleh UNI, dengan sama-sama kita berdoa mengangkat kedua tangan kita, mudah-mudahan acara kita dapat diberkahi oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Aksi nyata modul 1.4, maaf sedikit trouble mainnya. Ya. Ada pesan aja Pak. Tes. Ini udah ada. Oke. Ya, terima kasih Pak Rizky. Pengimbasan budaya positif di SMP Negeri 236 Jakarta. Baik, dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan ibu fase saya yang bernama Ibu Rini Khairia, kemudian Bapak Irfani selaku pengajar praktek selama saya mengikuti CGPI dari bulan 2 bulan lalu hingga bulan April nanti. Ya. Nah ini ya, saya mengucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih sudah berada di tempat ini, di dalam ruangan ini. Kita langsung saja dengan materi kita pada hari ini adalah sebenarnya adalah tentang budaya positif. Nah sebelum lanjut ke dalam detail dari materi kita adalah saya akan buka slide berikutnya tentang budaya positif. Baik, ada yang bisa menjawab kira-kira kita sharing yaitu kira-kira apa sih yang dimaksudkan dengan budaya positif itu? Ada yang bisa kasih opini tentang budaya positif ini? Terima kasih. Kayaknya bagus banget yang main. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya. Menurut saya tadi yang ditanyakan adalah budaya positif. Menurut saya pribadi bahwa budaya positif itu merupakan pembiasaan yang bernilai positif, yang di dalamnya itu mengandung kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter baik pada diri siswa itu sendiri. Terus yang kedua juga bahwa budaya positif itu adalah bentuk dari apa yang sudah diterapkan di dalam atau nilai-nilai yang sudah diterapkan di dalam sekolah tersebut. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Ibu Karni untuk pendapatnya. Bagaimana Bapak Ibu yang lain kira-kira setuju nggak dengan definisi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Karni, atau mungkin ada ide lain tentang budaya positif ini? Boleh tunjuk tangan ya, karena kita di sini sharing berbagi hal-hal yang baik. Ya, ada yang menjawab? Mungkin Ibu Sri ingin menambahkan? Baik Bu Rini, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Tadi yang seperti yang disampaikan Bu Karni ya, itu memang benar ya. Budaya positif adalah pembiasaan yang baik yang diterapkan di dalam sekolah. Jadi seperti budaya positif di sekolah kita itu sudah banyak yang dilakukan, pembiasaan yang setiap pagi. Itu diantaranya adalah misalkan tadarus bersama atau 5S oleh Bapak Ibu guru menyambut siswa, kan gitu setiap hari. Itu diantaranya budaya termasuk budaya positif. Terus bagaimana menerapkan anak
positif yang diterapkan oleh di sekolah supaya anak-anak menjiwai yang dari hatinya dia bisa melaksanakan. Seperti untuk kebersihan tuh, melihat sampah langsung dibuang, nggak usah pakai ini, buang tempat sampah pada tempatnya. Itu termasuk dengan budaya positif. Terima kasih Bu Sri yang sudah memberikan. Sebenarnya sih memang benar budaya positif itu sudah teraplikasi di sekolah kita dengan berbagai kegiatan. Baiklah, ya seperti ini ya, saya akan bacakan dari beberapa hal-hal penting tentang budaya positif. Definisinya adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter baik. Jadi sama banget dengan definisi yang kami dan Bu Sri berikan. Baiklah, kemudian budaya positif, hal tentang budaya positif itu juga perlu dibangun di dalam kelas dan sekolah kita, dan ini sudah berlaku, sudah teraplikasi di sekolah kita. Lalu kemudian tentang budaya positif saya juga memberikan note adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah maupun di kelasnya. Mengenai budaya positif ini, hal yang akan dibahas adalah pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ya, motivasi perilaku manusia, dalam hal ini perilaku motivasi dari murid-murid kita, dan kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang akan dilanjutkan, kita akan membahas tentang singkat tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Baik, saya akan lanjutkan. Pertama adalah tentang paradigma KBM, kegiatan belajar mengajar. Di sini saya bacakan aja biar cepat. Pembelajaran yang berpihak pada murid. Sampai ada satu prinsip dari Ki Hajar Dewantara, sesungguhnya kita sebagai guru itu menghamba kepada siswa. Menghamba kepada siswa ini bukan berarti kita menuruti segala apa yang maunya siswa, tapi di sini kita adalah mengingat dan harus mengetahui dan mengenal benar-benar apa yang menjadi potensi siswa, kemampuan siswa, kemudian minat mereka dan kesukaan mereka, sehingga kegiatan pembelajaran yang kita pilih atau metode pembelajaran yang kita pilih itu benar-benar merupakan metode atau pembelajaran, pola pembelajaran yang benar-benar menghasilkan karakter yang baik dan juga kompetensi yang baik di siswa kita, di mana maksudnya adalah dalam pembelajaran kita itu dirancang sebagai pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi gak hanya mencatat, gak hanya menulis, gak hanya merangkum, tapi juga membiarkan, memberikan space bagi anak-anak kita, bagi student kita untuk mereka bisa berpikir dan kemudian menggunakan nalar kritis mereka, dan kita sebagai motivator bagi mereka untuk mereka mempunyai nalar kritis sehingga mereka mempunyai eksplorasi terhadap pembelajaran yang mereka lakukan yang telah kita berikan. Dan ini tentunya adalah untuk apa? Untuk kita bisa menciptakan profil pelajar yang berdasarkan Pancasila. Ya, di sini saya akan bicara apa sih profil pelajar Pancasila. Saya rasa kita semua sudah tahu semua. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentunya sesuai dengan agama mereka masing-masing. Kemudian mereka punya sikap yang mandiri, kemudian berwawasan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ini semboyan ini juga, proses ini juga atau prinsip ini juga sudah menjadi bagian dari visi misi sekolah kita yang sudah kita bahas di waktu kemarin, ya. Nah, baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas tentang disiplin. Kira-kira apa sih itu disiplin? Ada yang bisa beri opini tentang disiplin? Halo? Ada yang bisa beri opini makna dari disiplin? Sebelum saya buka jawabannya, ada yang punya opini sendiri?
Dan baik, saya bacakan ya Bapak Ibu. Ya, ini disiplin. Ya, definisi disiplin. Disiplin itu berasal dari Latin, artinya dalam bahasa Latin itu disiplina, artinya berkonotasi dari para murid yang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian makna kata disiplin telah berubah sesuai dengan perkembangannya menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Lalu kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan karena dia tentunya berhubungan erat dengan mematuhi peraturan. Kalau kita mendengar kata peraturan mungkin sesuatu yang harus something yang kita lakukan sometimes berasal dari luar diri kita, bukan dari dalam diri kita. Kalau boleh jujur, misalnya tentang siswa, mereka biasanya mematuhi peraturan pasti ada motivasinya. Pertama itu biasanya supaya nggak dihukum, supaya dihargai, supaya nilainya bagus, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Nah sekarang adalah, bagaimana kita move lagi, bukan cuma sekedar disiplin, tapi move forward ke depan. Kita menerapkan yang namanya disiplin positif. Ya. Disiplin positif itu adalah suatu pendekatan yang menerapkan disiplin dari dalam diri anak itu sendiri atau intrinsik tanpa hukuman dan hadiah. Dan disiplin positif ini perlu diterapkan baik di lingkungan, dari lingkungan keluarga, dan kita sebagai motivator, sebagai guru, juga sebagai motivator, dan juga bisa sebagai fasilitator dengan melibatkan orang tua untuk mereka memulai disiplin positif ini dari dalam rumah. Jadi disiplin bukan lagi berkenaan dengan hukuman dan peraturan dan konsekuensinya atau penghargaan, tapi di sini disiplin ini beralih artinya menjadi suatu kekuatan atau motivasi intrinsik dari pelakunya, secara khususnya untuk siswa kita, kayak gitu. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu tentang disiplin positif yang saya dapatkan dari CGP, dan kita sudah sama-sama tahu bedanya disiplin dengan disiplin positif. Kalau disiplin aja dia hanya menaati peraturan because of the reward, tapi kalau disiplin positif dia timbul dari dalam diri anak itu sendiri, dan ini yang perlu kita pupuk dari sekarang. Selanjutnya adalah motivasi. Ada yang tahu apa sih motivasi? Pilih siapa ya? Ada yang mau jawab? Apa sih motivasi? Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan coba apa itu motivasi. Menurut saya itu acuan atau apa itu? Acuan seseorang untuk melakukan sesuatu agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Ya, motivasi sesuatu yang datang dari diri kita sendiri untuk kemudian kita melakukan sesuatu. Jadi sesuatu terjadi itu karena ada motivasi. Saya untuk apa? Saya mau apa nih? Kira-kira. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi motivasi, saya akan bacakan definisi lengkapnya. Ya, motivasi adalah dorongan yang timbul pada seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. For example, siswa kita datang ke sini pasti mereka punya tujuan. Mereka ingin mendapatkan, memperoleh atau meraih cita-cita mereka. Kita juga datang ke sini untuk apa? Ya, misalnya mengajar atau misalnya memenuhi passion kita, hasrat kita sebagai saya mau jadi guru. Mungkin itu salah satu cita-cita Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin ada juga untuk memperoleh rezeki yang halal. Ya kan
Bapak Ibu. Nah, berkenaan dengan siswa, tentu ada 3 kategori yang dikelompokkan menurut pendidikan guru penggerak yang saya terima selama ini, yaitu berhubungan dengan murid. Mereka melakukan ini, disiplin itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya ini, kalau datang terlambat berarti mereka dapat sanksi. Misalnya entah berupa verbal maupun non verbal. Nah, nanti kita akan lihat. Kemudian ada yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Mereka dapat nilai yang bagus dan kemudian dapat ranking seperti itu. Dan yang ketiga adalah lagi, dan ini yang paling baik, yaitu motivasinya itu karena memang timbul dari dirinya sendiri. Karena dia menyadari apa pentingnya, they know apa nanti efeknya setelah mereka mematuhi peraturan tersebut untuk diri mereka. Jadi inilah yang kita perlu tanamkan dan tumbuh dan pupuk pada diri anak murid-murid kita. Nah, di pendidikan guru penggerak, saya juga mendapatkan beberapa hal penting berkenaan dengan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Mungkin belum begitu jelas ya. Nanti saya share PPT-nya. Ya. Identitas yang gagal, jadi ada 2, bedanya ada identitas yang gagal dan identitas yang sukses berdasarkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, dikala kita memberi hukuman sebenarnya itu sebuah identitas yang gagal. Baik, saya bacakan, murid-murid belajar menyembunyikan kesalahan, kemudian setelah mereka berhasil, seolah-olah berhasil, kemudian mereka mulai bohong lagi dengan of course berbagai reason, berbagai alasan yang mereka buat. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, misalnya membayar impas kesalahan. Kemudian di sini hukuman juga merupakan memberikan dampak pada siswa. Mau tidak mau mereka setelah kita hukum pasti ada rasa amarah, mungkin kecewa, kesal, atau merasa dirinya nggak berharga, atau mungkin malah merasakan benci terhadap guru yang menghukum mereka. Kemudian ya biasanya dibuat oleh guru sebagai konsekuensi. Kalau dia nggak menaati peraturan 1, 2, 3, dia dapat hukuman seperti ini, itu, dan lain sebagainya. Kemudian menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Apalagi kalau memang kita dalam mood yang kurang baik, bisa jadi siswa kita menjadi sasaran atau misalnya sebagai korban dari amarah kita, karena memang anak itu tidak menaati peraturan. Nah, kemudian ada juga konsekuensi dan juga restitusi. Nah, di sini kedua hal ini adalah disebut dengan identitas yang sukses, yaitu kalau konsekuensi murid atau anak belajar taat peraturan dan kemudian mencoba mengontrol. Biasanya guru mencoba mengontrol mereka dengan penguatan positif, kemudian tapi mereka kehilangan hak waktu jeda seorang diri dan mereka menahan di sini dibilangnya detention, ya, menahan hak mereka. Kemudian sudah diketahui masuk akal, dibuat oleh guru dan murid dan anak, membantu guru menyatakan peraturan melalui peringatan dan menerapkan konsekuensi. Nah, untuk yang ini untuk yang konsekuensi masih dia dalam kategori sukses. Anak itu diajarkan sedikitnya, walaupun caranya belum begitu sempurna, tapi setidaknya anak diberi tahu kenapa hal tersebut salah, kenapa pelanggaran yang dilakukan anak itu salah atau tidak benar. Nah, selanjutnya adalah restitusi. Nah, inilah yang sedang dikembangkan di sekolah-sekolah melalui pendidikan guru penggerak. Dan nanti setelah restitusi ada namanya segitiga restitusi. Nah, itu bagaimana kita sebagai guru menelaah, kemudian menyelesaikan suatu masalah yang terjadi yang disebabkan oleh perlakuan siswa, tapi dengan melibatkan siswa itu sendiri. Dan kemudian nanti dia bisa, kita akan bisa untuk membangkitkan
rasa kesadaran mereka dari dalam diri mereka, sehingga konsekuensi atau hukumannya itu bukan sesuatu yang bersifat negatif lagi. Nah, di sini murid anak belajar memecahkan masalah, murid juga paham bahwa diri sendiri yang pegang motor, maka nanti mereka akan belajar kembali lagi dengan peraturannya. Kemudian tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri, berupa undangan untuk mengadakan restitusi, dan dibuat dengan melibatkan siswa dan menguatkan kita juga sebagai guru yang berkeyakinan dalam kerangka membangun karakter baik dari siswa tersebut. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan melaju ke kebutuhan dasar manusia. Ada yang bisa jawab apa aja sih yang termasuk kebutuhan dasar manusia? Ibu Diana akan mencoba menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, untuk kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Karena pada dasarnya manusia lahir ke dunia ini dengan caranya masing-masing supaya bertahan hidup untuk kedepannya. Lalu yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang. Ya, Semua butuh kasih sayang ya Bu? betul. Saya sangat baik. How much? Lalu berikutnya kebebasan, entah itu kebebasan berpendapat atau kebebasan menurut agama masing-masing. Lalu Kebebasan berekspresi. betul. Ya. Ini adalah kesenangan. Ibu-ibu pasti butuh kesenangan bukan ya? Pasti. Iya. Jadi itu kebutuhan dasar manusia menurut saya. Ya, bagus. Pasti Bu jawabnya. Oke, Bu cocok nih untuk jadi guru penggerak ya. Tepuk tangan dong. Oke. Ya jadi benar ya. Kebutuhan dasar manusia itu biasanya berkenaan dengan bertahan hidup, survive, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan dan kebebasan. Pasti siapa orang maunya free ya. Tentang kebebasan ini, kalau ibu, kalau lagi mandi ngerasa free gak? Padahal sebenarnya itu gak free karena kita gak berbusana, bener kan? Dikala kita merasa free, but actually itu tandanya mereka restricted, terbatas. Contohnya mandi, free banget, bebas. Padahal sebenarnya kalau kita keluar juga kita gak bakalan berani kan, seperti itu. Ya. Kemudian kesenangan. Nah inilah Bapak Ibu yang menjadi juga kebutuhan murid-murid kita di sini. Dikala mereka melakukan pelanggaran, sebenarnya mereka itu lagi butuh sesuatu, dan salah satunya bisa berasal dari kebutuhan dasar ini. Makanya mereka, karena tidak terpenuhi kebutuhan dasar mereka, makanya mereka melakukan pelanggaran. Misalnya ada anak misalnya di kelas kita lagi jelasin, kemudian dia main HP, WhatsAppan doang sih, tapi actually itu sebenarnya menurut mereka, dikala mereka melakukan itu, mereka hebat, merasa senang, merasa bebas, merasa walaupun nyuri-nyuri, wah gue menang nih, nggak ada gurunya nggak perhatiin, nggak kena manis, ya kan, seperti itu contohnya. Nah baiklah, saya akan bacakan. Nah, kebutuhan dasar manusia, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau beberapa kebutuhan dasar tersebut. Namun ketika kita atau seseorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, ini sebenarnya kita atau murid tersebut sedang gagal memenuhi kebutuhan
pelanggaran. Berkenaan dengan pelanggaran, biasanya kita sebagai guru menempatkan diri dalam 5 ini. Ada yang posisi penghukum, ada posisi pembuat rasa bersalah, ada juga posisi sebagai teman bagi siswa kita, atau mungkin sebagai pemantau bagi siswa kita, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, saya akan putarkan, mainkan sebuah ada 5 video tentang 5 posisi kontrol. Nah, ini posisi pertama adalah posisi penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke... Nah, ini salah satu contohnya penghukum ya, Bu. Ada yang bertindak seperti ini kepada siswa? Saya pernah, Bu, saya jujur. Karena mungkin memang anak ini berkali-kali melakukan kesalahan yang sama, meskipun kesalahannya beda. Dan kemudian saya jadi bertanggung. Saya melakukan ini, menyuruh anak itu untuk misalnya bersihin WC gitu. Kalau enggak, kamu ngecat apa kan? Pokoknya menghukum. Ada yang pernah punya pengalaman seperti ini? Nah, kalau untuk saat ini kita jangan lagi melakukannya ya Ibu. Kemudian tanpa disadari kita juga bisa sebagai yang namanya nggak menghukum sih, nggak terlalu menghukum, tapi dia membuat anak itu dalam posisi sangat bersalah, kayak gitu. Nah, saya akan mainkan videonya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Nah, dari apa yang diucapkan oleh ibu ini kepada Naren, secara tidak langsung maupun langsung dia itu memberikan anak si Naren ini dalam posisi yang sangat bersalah. Gimana kalau ibu ditegur kepala sekolah? Gimana kalau tugas ibu nggak selesai untuk petak nilai? Gimana seperti itu contohnya ya Bu. Dan ini dibilang nanti itu bisa secara nggak langsung juga bisa mempengaruhi memberikan traumatis bagi siswa kita, karena dia sudah merasa rendah diri karena dia dipersalahkan dan memang ada kesalahan mereka, dan ini kurang membangun proses karakter baik di siswa kita, meskipun kondisinya siswa kita itu memang sudah melakukan kesalahan. Selanjutnya adalah posisi teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya acaranya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang
tetap agak kencang Bu. Yes. Nah, posisi kita sebagai teman siswa, menurut saya sih ada baiknya. Jadi dia umumnya gurunya nggak bentak-bentak dengan high tone, gitu kan. Tapi dia memposisikan sebagai teman. Jadi si murid sendiri bisa lebih terbuka memberikan penjelasan. Tapi ini juga ada sisi negatifnya, karena apa? Nanti ini dianggap anak-anak juga menganggap sepele. Baik kok guru saya. Kalau guru gue mah nggak apa-apa tuh, gue cuma dibilang gini kok. Seperti itu contohnya. Nah, berikutnya adalah sebagai pemantau, ya, posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik. Jadi kalau guru sebagai pemantau biasanya dia lebih aware dengan peraturan yang berlaku dan mengingatkan siswa, ayo peraturannya apa? Kamu udah ngapain sekarang? Gitu. Dan kemudian guru sebagai pemantau memberikan konsekuensinya. Jadi kamu harus begini. Seperti itu untuk yang pemantau. Nah, kemudian yang terakhir adalah posisi guru, dia berperan sebagai manajer menangani kesalahan siswa. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa sedang alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Nah, di sini beliau, ibu ini mengingatkan keyakinan atau peraturan mana yang kamu langgar, dan kemudian membiarkan siswa tersebut menjawab, oh peraturan yang ini Bu, saya datang terlambat tentang disiplin waktu. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Nah, kemudian ibu ini selain dia mengingatkan akan peraturan dan kesalahan dari anak ini, ibu ini memberikan pertanyaan, memberikan kebebasan bagi siswa tersebut untuk bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini. Jadi dia memberikan secara tidak langsung memberikan opsi bagi siswa tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik. Dan di sini siswa menjawab solusi yang akan dia lakukan untuk mengatasi masalah keterlambatannya. Pernah lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Nah, itu lalu posisi 5 posisi yang terjadi atau yang kita alami, yang kita pernah lakukan di saat kita menertibkan siswa-siswi kita. Ya, baik. Selanjutnya, nah ini dia. Ya. Nah, bagaimana mengatasi hal tersebut? Sebenarnya membangun motivasi intrinsik dari siswa itu adalah dengan kita menciptakan keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Ada yang bisa menjawab, Ibu? Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah
peraturan yang dibuat oleh siswa kita sendiri, dan kemudian dari peraturan itu bahasanya kita anjurkan dengan bahasa yang positif, dan kemudian kita singkat menjadi satu kata yang berbentuk positif, dan itu umumnya nggak usah panjang-panjang, dan anak-anak itu biasanya ingat, oh iya, misalnya menjaga kebersihan, misalnya nggak perlu kita misalnya dengan memberikan anak harus piket, harus dipel, harus disapu, harus dilap jendelanya, harus kemudian ditutup jendelanya, nggak perlu. Jadi seperti itu. Ya, contohnya ini merupakan hal-hal penting, not penting tentang keyakinan kelas. Jadi dia bersifat abstrak dan tidak sama seperti peraturan, dan pernyataan ini dalam bentuk positif, dan keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat di antara siswa kita. Kemudian tentunya hal ini berlangsung secara kontinu dan harus ada update-nya Bapak Ibu, karena memang peraturan atau keyakinan kelas ini harus disesuaikan dengan kondisi kelas kita. Saya pernah melakukannya di kelas 8F, kelasnya Bu Ria. Ya, saya putar videonya ya Bu. Ya, saya akan skip supaya, nah inilah contoh dari pembuatan keyakinan kelas di 8F. Ya. Jadi setiap siswa itu menuliskan peraturan yang ada, dan kemudian kita rangkum dari peraturan-peraturan yang dikehendaki siswa, kemudian kita atur menjadi satu kata yang mewakili peraturan yang sudah mereka buat. Misalnya mereka bikin, saya mau kelas kita bersih, saya mau kelas kita kreatif. Nah, tinggal tulis aja di sana kreatif, bersih. Kemudian ada yang bilang saya mau kelas ini ada teknologinya. Nah, bisa kita tambahkan dengan satu kata, misalnya teknologi. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru, cara kita membuat
Untuk kelompok 1 kalian silakan tempel emailnya di sini. Kelompok 2 di sini. Kemudian kelompok 3 dan lalu kelompok 4. Kalau sudah silakan ditempel.
Ya, tadi udah ya yang kompak. Kemudian baik silakan duduk. Selanjutnya, oke. Ada yang baca untuk yang nomor 3? Kamu. Oke, silakan. Solid sama dengan kompak kan? Oke. Oke, kemudian apa lagi? Tadi saya ya, Nak. Kemudian apa lagi? Emang ada yang mana warna kuning ya? No, rasis. Oke, kita di sini saling. Sebenarnya kita bersaudara. Mari kita saling mendukung satu sama lain sehingga kegiatan pembelajaran di kelas kita baik. Oke, kita. Ya, sportif dan kompak. Tadi udah ya, Nak? Oke. Selanjutnya. Oke, sama. Saling menghargai. Tadi udah ya? Menghargai. Oh, iya. Ya. Oke, lanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, silakan. Nah, sama. Baca dari kelompok pendapat dari kelompok Word. Kelas yang bersih dari sampah. Kita bersih kan ya? Bersih ya. Bersih ya. Kemudian apa lagi? Kelas yang tertib. Tadi tertib dan bersih. Udah ada. Terus? Saya ingin kelas dan tentang. Tenang nggak kelas kita? Kadang-kadang terlalu tenang juga kurang seru, bener nggak? Harus ada riuhnya supaya apa? Ada gregetnya, bener nggak? Lebih asik. Jadi kalian bebas untuk meluapkan emosi positif kalian. Tapi bukan marah-marah ya. Oke. Kalau memang lagi senang, ya suka-suka, gembira, nyatakan, bener nggak? Kemudian apa lagi? Pendidikan kelas ini menjadi kelas yang berprestasi. Yeay, oh tadi belum ya berprestasi. Ada yang mau berprestasi di sini? Tunjuk tangan yang mau punya prestasi. Ya, rata-rata pasti kegiatan belajar menjadi siswa kita pengen berprestasi. Oke, sesuai dengan minat kalian, potensi kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Gak usah dipaksakan. Benar nggak? Yang penting kamu enjoy. Karena kegiatan belajar yang menyenangkan, kegiatan menempuh prestasi yang menyenangkan itu sangat bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Kalau misalnya kamu mau prestasi udah berprestasi tapi kamu mau lainnya di stres, terus gimana nih? Seru nggak? Tadi kan dibilang sekolah yang seru. Oke. Lagi. Menjadikan kelas yang tidak berisik atau bisa dibilang tertib. Oke. Jadi anak-anak, setelah kita dapat ide kalian, keyakinan kalian, saya mau kelasnya seperti ini. Nah inilah cita-citanya, keyakinan kelas. Kita apa ini namanya kreatif. Nanti bisa bacakan keyakinan kelas dari kesimpulan yang kita buat dari pendapat seluruh siswa di sini. Pendapat kalian, apa aja keyakinan kelas kalian yang kalian tuangkan di sini? Kita punya kesimpulannya seperti ini, bahwa kelas ini maunya memiliki keyakinan kelas seperti ini. Apa judulnya baca? Ada kreatif, disiplin, teknologi, tertib, bersih, menghargai, dan efektif, berprestasi dan kelompok. Oke, jadi ternyata berapa keyakinan kelas? 1, kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, dari keyakinan kelas ini kalian yakin nggak bahwa ini bisa diterapkan di kelas ini? Yakin? Siapa yang yakin? Oke, ya, terima kasih untuk kegiatan hari ini.
kalian imajinasi positif kalian dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada yang bilang harus bersih. Jadi setiap piket, kalau sedang bertugas piket, harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Selain itu, kalian perlu cek misalnya di dalam meja ada sampah nggak? Kalau ada sampah, silakan dibuang di tempatnya. Kemudian ada lagi pembelajaran yang berteknologi. Kalian bisa menggunakan handphone, tapi dengan izin, dengan ketentuan peraturan sekolah. Kemudian ada lagi yang bersih, kemudian yang menghargai, ya. Misalnya dalam hal diskusi kalian harus saling menghargai apapun pendapat dari teman kalian, meskipun itu berbeda, anggap itu perbedaan itu sebagai sesuatu yang memperkaya diri kita. Baik anak-anak, inilah keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kita tepuk tangan. Dari 3 restitusi itu, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan tersebut untuk menciptakan karakter yang baik. Gitu. Jadi dengan mereka melakukan kesalahan, kita kembalikan lagi dengan mereka. Walaupun mereka salah, kita masih welcome dengan mereka, dan kita mengharapkan mereka bisa berubah dengan pola pikir mereka, dengan solusi yang mereka utarakan. Dan ini sangat berhasil, dan ada beberapa testimoninya tentang pelaksanaan atau penerapan dari segitiga restitusi. Ya, saya kemarin melaksanakan seperti ini. Ya. Jadi hampir menyerupai dengan solusi yang diterapkan oleh ibu guru tadi sebagai manajer. Jadi kalau siswa melakukan kesalahan, kita tanya, kamu tadi ngapain? Nah, ibu dengar kamu begini ya. Misalnya ibu dengar kamu terlambat ya. Menurut kamu dari kelakuan kamu merugikan nggak? Iya, merugikan. Merugikan siapa? Diri sendiri dan orang lain. Dan kita tanya lagi, kira-kira peraturan mana nih yang, atau keyakinan kelas mana nih yang kamu langgar, yang tidak kamu penuhi? Oh, tentang disiplin waktu. Nah, biarkan anak itu sendiri merewind apa yang menjadi keyakinan kelas atau peraturan yang telah disepakati bersama. Dan kemudian ajukan pertanyaan atau berikan mereka space, kira-kira solusi apa yang bisa mereka lakukan untuk mereka memperbaiki kesalahan mereka tersebut. Dan kita mesti mengingatkan kembali, berarti benar ya, kamu janji ya nggak akan melakukan hal tersebut dengan solusi yang sudah kamu ucapkan, dan memberikan semangat kembali supaya mereka, oh ternyata saya bisa tertib. Kayak gitu, seperti itu Bapak Ibu. Iya nak, ibu panggil kamu nak. Ibu dengar dari ketua kelas dan wali kelas sepertinya kamu sedang dalam masalah. Ada apa dan ada yang bisa ibu bantu nak? Istirahat, saya merokok dalam kelas. Oh, kamu merokok di dalam kelas. Apakah Bima tahu bahwa sekarang karena hal tersebut Bima jadi dalam masalah, no? Iya, Bu. Ibu tidak ingin fokus ke masalah kamu soal merokok. Ibu di sini ingin mengajak kamu berpikir bersama bagaimana menentukan langkah selanjutnya untuk memperbaiki keadaan ini. Nah, Bima, kamu pasti melakukan hal tersebut karena ada alasannya kan? Pastinya seru dan bangga ya bisa merokok di depan kelas dan dilihat teman-temanmu. Iya, Bu. Baiklah, ibu bisa melihat kamu senang melakukannya, tetapi
bisa merugikan orang lain, bahkan diri kamu sendiri, nak. Ya, Bu, ini merugikan untuk saya dan orang lain juga. Ya, mari kita berbicara mengenai keyakinan kelas kita. Nah, keyakinan kelas yang mana yang belum Bima tunjukkan dan laksanakan dalam hal ini? Menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain. Nah, benar? Ya, sekarang Bima sudah kembali meyakini bahwa dengan merokok artinya Bima bisa mencemari kesehatan diri sendiri dan juga orang lain. Meski Bima mendapatkan kesenangan dan kebanggaan, dan itu halnya merupakan sesaat, ya. Menurut Ibu, ada cara lain untuk mendapatkan kesenangan tanpa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Bagaimana menurutmu, Bima? Ya, Bu, saya bisa bermain dengan teman-teman saya atau ke kantin kajian istirahat. Nah, sekarang ayo kita jalankan keyakinan kelas dengan sebaik-baiknya. Silakan Bima kembali ke kelas. Baik, Bu, saya minta maaf dan berjanji tidak akan merokok lagi. Janji ya, Bima? Oke, kamu bisa kembali ke kelas. Ya. Baik, Bima. Saya ada pertanyaan mungkin mengenai segitiga restitusi, atau mungkin keyakinan kelas, atau mungkin mengenai motivasi, atau mungkin mengenai perubahan paradigma dalam kegiatan mengajar dan belajar kita. Ada yang perlu disampaikan, Bapak Ibu? Mungkin Bu Ria? Halo, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menyoroti tentang hukuman konsekuensi dan restitusi, gitu ya. Ini bukan hanya sekedar kita dengar dan kita pahami, tapi juga kita aplikasikan dalam kehidupan lingkungan sekolah kita, gitu. Saya tertarik dengan restitusi adalah membayar denda, gitu ya, apakah uang atau apa tenaga atau apa saja, gitu. Bagaimana caranya menerapkan restitusi di sekolah kita ini? Hukuman mungkin sering kita lakukan push up segala macam, konsekuensinya ada. Restitusi yang saya tertarik dengan itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Ria sudah memberikan pertanyaan dan tanggapan. Baiklah, intinya dari restitusi ini atau segitiga restitusi ini adalah merupakan sesuatu yang baru ya untuk dunia pendidikan kita, karena memang sebelumnya yang kita tahu adalah bila siswa melakukan pelanggaran, kesalahan atau hal-hal yang tidak baik, guru cenderung memberikan hukuman atau guru cenderung memberikan konsekuensi. Tapi sebenarnya itu bukan memberikan menumbuhkan atau memupuk karakter baik pada siswa tersebut. Bisa jadi dengan hukuman tersebut siswa akan menjadi traumatis. Mungkin guru mereka ingat juga tentang guru mereka, gurunya gila, gurunya bukan jadi teman, tidak bisa menerima saya. Apalagi kalau bisa kita ingat ada video yang menampilkan kadang-kala siswa terlambat itu bisa karena banyak hal. Nah, ini yang seringkali kita lupakan hal tersebut. Nah, kalau menurut restitusi atau segitiga restitusi tersebut, jika siswa melakukan kesalahan atau yang kita anggap melanggar peraturan, siswa tersebut kita ajak duduk berdua, face to face, 4 mata. Jadi istilahnya tidak ada unsur mempermalukan. Itu satu. Kedua, jangan ada ungkapan-ungkapan atau kata-kata yang menyakitkan bagi dia, meskipun siswa tersebut sudah melakukan kesalahan. Jadi kita berperan guru sebagai guru, kita berperan juga sebagai orang tua mereka yang mengasihi mereka dengan segala keberadaan mereka, dengan segala kelakuan mereka yang mungkin tidak bisa diterima, tapi kita mengayomi mereka, menuntut mereka, dan kemudian kita ingatkan, nah, kamu salah loh seperti ini. Kira-kira dari keyakinan kelas kita, dari peraturan yang berlaku, kamu tidak melakukan yang mana? Seperti itu. Tentunya dengan intonasi, dengan kata-kata atau diction yang benar-benar membuat anak itu, oh iya ya, gitu. Jadi mereka nggak merasa bersalah bagaimana banget gitu aja, tapi anak itu merasa sadar, oh iya
saya salah dan it's time for me to improve myself. Waktunya bagi saya untuk memperbaiki perilaku saya, gitu. Nah kemudian, oh iya, kemudian setelah itu kita tanya anak itu, kira-kira apa yang kamu lakukan atau apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini. Jadi kita berikan space bagi siswa kita untuk mereka mencari atau menemukan, mengungkapkan solusi apa yang mereka bisa lakukan. Tentunya kalau kita dapatkan dari siswa, paling tidak mereka bisa menyampaikan hal atau solusi yang bisa mereka lakukan secara logika mereka, dan tinggal kita untuk memotivasi mereka melakukan apa yang sesuai dengan janji mereka tentang kesalahan, memperbaiki kesalahannya tersebut. Dan kemudian kita juga bisa memberikan misalnya gini, ada kata, tenang ya mas, ibu juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Kita bisa sharing, pada saat saya melakukan kesalahan tersebut, saya memperbaikinya dengan ini. Dan itu lebih memotivasi daripada sekedar kita marah-marah, misalnya sebagai penghukum, atau mungkin sebagai teman, atau mungkin sebagai pemantau, atau mungkin seorang guru yang menaruh anak itu kalau sudah melakukan kesalahan, salah. Seolah-olah tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya lagi. Jadi yang di sini saya tangkap dari segitiga restitusi sini, kita mencari akar permasalahannya dan kita melibatkan siswa untuk menyelesaikan dengan solusi yang mereka bisa lakukan. Dan dalam hal ini kita tentunya sebagai kontrol untuk mereka memberikan hal-hal positif yang bisa mereka lakukan kalau memang solusi mereka itu tidak memenuhi, atau mungkin bapak ibu pikir ini nggak mungkin bisa dia lakukan seperti itu. Jadi kita yang ngurusin, tetap kita sebagai kontrol, tapi kita tetap menghargai pendapat siswa kita seperti itu. Sehingga ya alhamdulillah, puji Tuhan, solusi anak kita bisa terselesaikan dengan baik, dan itu ada yang namanya win-win solution, di mana dia juga mendapat solusi, dan kemudian contohnya ada lagi misalnya mereka ribut, kita cari win-win solution dari mereka untuk mereka, dan kita sebagai penguat dan menuntut mereka untuk melakukan hal yang baik sehingga karakter mereka bisa diperbaiki dari kesalahan yang mereka berbuat, kayak gitu. Terima kasih Bu. Baik Bu Reni, sedikit saya ingin saya tanyakan tentang punishment atau hukuman gitu ya. Kalau misalnya anak itu kita berikan punishment yang memang sesuai itu dengan kesalahan dia, gitu, apakah itu juga tidak boleh? Misalnya anak itu di dalam penulisan seperti tata bahasa gitu ya, kadang anak-anak itu mencoret-coret atau tulisannya sengaja gitu. Nah kita berikan punishment, hukuman untuk dia menulis gitu ya. Mungkin ya punishment mungkin banyak gitu ya manusia, agar dia belajar lebih rapi, lebih bagus. Apakah hal seperti itu atau hukuman atau punishment seperti itu juga tidak diperbolehkan, walaupun punishmentnya tepat sesuai dengan kalau yang dicontohkan tadi, misalnya dia terlambat tapi disuruh lari gitu kan, tidak sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Itu saja sih Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Kami. Jadi menyikapi masalah ini, segitiga restitusi ini yang diberlakukan penerapannya pada siswa, kalau mengenai sanksi mungkin untuk the very first time, untuk pada saat dia pertama kali melakukan kesalahan, kayaknya lebih baik kita istilahnya, intinya di sini adalah mereka realize, mereka menyadari, oh ternyata itu tidak baik, oh ternyata itu mengganggu orang lain. Jadi istilahnya kita perlu gali lagi, misalnya kenapa dia seperti itu, alasannya apa, sehingga kita bisa menerapkan atau mengusulkan nantinya ide atau mungkin opini atau mungkin saran, sehingga mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka. Jadi memang perlu kita bersikap sebagai seperti orang tua, sebagai sahabat buat mereka, tapi di satu saat yang sama kita juga tetap menjalankan disiplin dan menyadarkan mereka, oh itu tidak baik dan mereka harus berubah. Nah dari pola pikir mereka, dengan intrinsik mereka, dengan motivasi mereka yang diperbarui, tentunya diharapkan mereka bisa
sadar dan tidak melakukan hal itu terjadi lagi. Dan satu hal, proses ini pun tidak ada yang berlakunya awal, ada juga yang berlakunya langsung. Jadi memang butuh waktu dan proses kayak gitu. Nah, kita sebagai guru, ya satu hal sih, mari kita mengajar dengan hati kita, dengan kasih sayang kita kepada siswa kita. Kita anggap mereka sebagai anak-anak kita kayak gitu. Terima kasih Ibu kami. Mungkin ada lagi yang untuk terakhir? Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sharekan tentang pengimbasan aksi nyata modul 1.4 ini tentang penerapan budaya positif di sekolah bisa memberikan hasanah positif bagi kita semua. Tetap semangat. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Mari Bapak Ibu kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kegiatan hari ini mendapat keridhaan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami pengetahuan yang luas. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, apapun pengetahuan dan segarkan pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami imbas yang positif dari kegiatan hari ini. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah setiap daripada dosa-dosa dan kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanusti Astuti. Menarik ya, PGP ini tetap semangat Bu Reni. Dari presentasi yang ada, bagi saya pembahasan segitiga restitusi sangat efektif diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada siswa, sehingga siswa dapat memperbaiki kesalahan dan memulihkan karakternya dengan cara yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bu Reni menjalankan PGP-nya. Dari presentasi yang ada, pembahasan keyakinan kelas sangat menarik dan sangat baik bila diterapkan di kelas, sehingga suasana dan KBM menjadi tertib dan berjalan dengan baik. Tetap semangat Bu Reni untuk pendidikannya guru penggerak. Tetap semangat, sharing budayanya positif. Semangat! Saya keyakinan kelas kemarin buat kegiatan pembelajaran menjadi efektif. Saya keyakinan kelas kemarin membuat kelas kita tertib dan menyenangkan. Menurut saya kegiatan yang membuat keyakinan kelas kemarin sudah menyenangkan. Halo, perkenalkan nama saya Aira dari kelas 7A. Menurut saya, dengan belajar keyakinan kelas, saya semakin paham dan semangat melaksanakan disiplin. Halo, perkenalkan nama saya Syanda dari kelas 7A. Saya bersekolah di SMPN 236 Jakarta. Menurut saya, dengan keyakinan kelas, saya yakin situasi dan kondisi kelas dan sekolah